Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dengan NIM 19102040008 dari Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis dalam perspektif Islam. Dalam buku Etika Bisnis karangan Profesor Dr. Haji Muhammad Zafar menyebutkan bahwa etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasis Al-Quran dan hadis yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis. Dan pengertian etika bisnis Islam sendiri adalah tata cara baik dan benar dalam berbisnis yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnis tidak ada kecurangan maupun kesalahan dari pihak manapun. Kita tadi sudah mengenal apa itu etika bisnis Islam. Selanjutnya, pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi dari etika bisnis Islam adalah etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. Yang kedua, etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islam. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas spiritual yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk bernama etika bisnis. Yang ketiga, fungsi dari etika bisnis Islam adalah etika bisnis, terutama etika bisnis Islam, juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika, dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dilihat dari perspektif ajaran etika dalam Islam, pada prinsip manusia dituntut untuk berbuat baik pada dirinya sendiri, sama manusia, alam lingkungan, dan kepada Tuhan yang selaku pencipta kita. Oleh karena itu, untuk bisa berbuat baik kepada semuanya itu, manusia di samping diberi kebebasan, hendaknya ia memperhatikan keesaan Tuhan, prinsip keseimbangan, dan keadilan. Di samping tanggung jawab yang akan dihadapkan kepada Tuhan, berikut 5 konsep ini yang disebut aksioma dasar etika bisnis Islam, yang terdiri atas prinsip-prinsip umum yang terhimpun menjadi satu kesatuan yang terdiri atas konsep-konsep keesaan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebajikan. Berikut ini aksioma-aksioma dasar etika bisnis. Yang pertama, kesatuan. Konsep ini dimaksud bahwa sumber utama etika Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan atau keesaan Tuhan. Konsep tauhid merupakan dimensi vertikal Islam yang berarti Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Oleh karena itu, tauhid merupakan dasar dan sekaligus motivasi untuk menjamin kelangsungan hidup, kecukupan, kekuasaan, dan kehormatan manusia yang telah desain Allah menjadi makhluk yang dimuliakan. Selanjutnya ada keseimbangan atau keadilan. Prinsip keseimbangan bermakna terciptanya suatu situasi di mana tidak ada satupun pihak yang merasa dirugikan atau kondisi saling ridho. Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks pemberdaraan bisnis agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbun dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang baik pula. Selanjutnya ada kehendak bebas atau ikhtiar. Dalam pandangan Islam, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemaslahan dan yang tertinggi dari sumber daya yang
ada pada kekuasaan untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan hidup. Namun, kebebasan dalam Islam dibatasi oleh nilai-nilai Islam dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada pertanggungjawaban. Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab. Walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu, ini berarti bahwa yang dihendaki ajaran Islam adalah kehendak yang bertanggung jawab. Manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihan, tidak saja di hadapan manusia, bahkan paling penting adalah kelak di hadapan Tuhan. Tanggung jawab Muslim yang sempurna tentu saja didasarkan atas cakupan kebebasan yang luas, yang mulai dari kebebasan untuk memilih keyakinan dan berakhir dengan keputusan yang paling tegas yang pernah diambil. Dan yang terakhir ada ihsan atau kebajikan, artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut, atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah. Jika tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah melihat apa yang kita perbuat. Selanjutnya ada sumber etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam mempunyai dua sumber, yaitu ilahiyah dan insaniyah. Yang pertama untuk nilai ilahiyah. Nilai ilahiyah adalah nilai yang bersumber dari ilahi, nilai yang dititahkan Allah kepada Rasul-Nya, yang berbentuk takwa, iman, ihsan, adil, dan sebagainya yang diabadikan dalam wahyu ilahi. Agama merupakan referensi utama nilai moral dan etika. Tuhan sebagai sumber utama ajaran agama telah menetapkan kebenaran dan kesalahan. Tuhan adalah pemilik otoritas penuh dalam menentukan nilai baik dan buruk. Untuk mencapai sa'adah, manusia dan para pembisnis modern harus mengembangkan etika bisnis yang bersumber dalam Al-Quran. Etika dan bisnis yang diilahi oleh ajaran ketuhanan ini melarang para pembisnis untuk melakukan tindakan bisnis yang merugikan orang lain, sebab pada hakikatnya tindakan tersebut berujung pada bumerang, di mana konsekuensi dari tindakan tersebut tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga membuat pembisnis menderita akibat tidak adanya ketenangan setelah melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Sebaliknya, dengan perilaku etika bisnis yang sesuai dengan ajaran agama, niscaya membuat perilaku merasa tenang dan damai karena tidak ada bayangan-bayangan oleh rasa salah terhadap orang lain. Selanjutnya adalah nilai insaniyah. Kebalikannya dari nilai etika yang bersumber dari agama adalah nilai etika yang bersumber dari kreativitas dan konsensus pemikiran manusia demi kepentingan dan kebaikan manusia itu sendiri. Nilai ini bersifat dinamis yang dibatasi ruang dan waktu. Nilai-nilai yang merupakan hasil konsensus setiap anggota masyarakat kemudian melembaga menjadi sebuah tradisi yang dapat secara terus-menerus diwariskan kepada generasi sesudahnya. Namun demikian, sebagai nilai yang bersifat dinamis, tidak semua nilai yang telah melembaga menjadi tradisi yang dianut pada masa kini dianggap relevan dengan kondisi dan situasi kehidupan generasi selanjutnya. Itu saja dari saya tentang etika bisnis Islam. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.